Bab 1216, Negosiasi dengan Penguasa Neraka. Agam menyaksikan keramaian sambil memakan rotinya. Trik Kuntoro ini mirip dengan cara Agam memahami karma. Namun, triknya Kuntoro lebih mudah. Selain itu, Agam bisa merasakan Kuntoro sedang menggunakan suatu kekuatan saat sedang menutup matanya tadi. Kekuatan itu mungkin ada hubungannya dengan hal yang dicari Agam. Kuntoro, aku memang ada pergi ke kuburan Gunung Asri karena beberapa waktu lalu, aku sering memimpikan kakakku bilang. Aku berdoa untuknya setelah memikirkannya. Aku tidak melakukan apa-apa lagi. Kata Jake dengan berlinang air mata. Ternyata betul. Kuntoro tampak seperti mengetahuinya dengan jelas. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, kakakmu memberimu mimpi bilang dia kekurangan uang, tetapi sebenarnya butuh nyawa. Kamu membakar uang kertas untuknya berarti membakar umurmu juga. Kamu sekarang sudah dalam bahaya. Untungnya, kamu bertemu denganku. Kalau tidak, kamu akan mati dalam waktu 3 hari. Suara Kuntoro terdengar nyaring dan kuat membuat Jake sangat ketakutan. Tolong Anda berbelas kasihan dan selamatkan saya. Saya masih harus membiayai keluarga dan masih belum ingin mati. Kata Jake sambil menangis. Kuntoro menghela napas dan pura-pura kesulitan, lalu berkata, hidup dan mati sudah ditentukan, kaya dan miskin adalah nasib. Apa yang kamu alami, semuanya sudah ditakdirkan. Aku juga. Setelah jeda sebentar, dia menghela napas panjang dan berkata, baiklah, kita berjodoh, jadi aku akan mencoba menyelesaikan bencanamu. Terima kasih, Kuntoro. Saya pasti akan berusaha melakukan apa yang Anda suruh. Jack tidak peduli dengan hal lain lagi. Jack memang pergi ke kuburan Gunung Asri untuk membakar uang kertas. Namun, orang yang mati itu karena dipaksanya. Jadi, dia selalu merasa bersalah. Jack tentu saja merasa sangat panik setelah mendengar dia akan dibunuh dan hidupnya sudah tidak lama lagi. Jiwaku akan keluar dari tubuhku nanti dan pergi mencari penguasa neraka untuk mengobrol. Kita lihat apa bisa membebaskanmu dari bencana ini. Kuntoro menutup matanya setelah mengatakan itu dan tubuhnya samar-samar memancarkan lingkaran cahaya. Bahkan Mudin dan lainnya juga terkejut melihat kejadian itu. Benar-benar luar biasa. Agam dan Sally tidak berpikir demikian. Meskipun Kuntoro tidak kuat, bagaimanapun juga, dia adalah guru besar tingkat 2. Jadi, dia setidaknya memiliki dasar. Trik kecil seperti itu tidak sulit bagi Kuntoro. Namun, Agam ingin tertawa. Bernegosiasi dengan penguasa neraka? Takutnya, itu akan sulit. Agam juga tahu Kuntoro ini hanya bisa meminjam kekuatan dari luar untuk melacak kembali apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Namun, dia sendiri tidak sanggup untuk menyelesaikan masalahnya, hanya mengandalkan omong kosong saja. Namun, pelacakan masa lalu kali ini sudah cukup baginya untuk menipu. Beberapa saat kemudian, Kuntoro membuka matanya. Semua orang menjadi gugup. Jake buru-buru bertanya. Kuntoro, apa katanya? Kuntoro berkata. Aku punya solusi, tapi sedikit sulit. Penguasa neraka memberitahuku bencanamu ini sudah ditakdirkan. Dalam buku hidup dan mati tertulis hidupmu hanya tinggal 3 hari, tapi, karena sifatmu polos dan baik hati, dia memberimu 2 syarat untuk menghindari bencanamu. Anda katakan saja, asalkan saya sanggup, saya pasti akan melakukan apa saja. Syarat pertama adalah membangun patung emas penguasa neraka yang tingginya 60 cm dan lebarnya 15 cm. Seluruh tubuhnya terbuat dari emas, bukan dilapisi dengan emas, dan tidak boleh ada yang palsu. Seluruh tubuh dari emas? Hati Jack bergetar. 1 gram emas murni sekitar 1 juta. Patung emas yang begitu besar setidaknya ratusan miliar. Boleh dilapisi emas? Hati Jack merasa sakit. Kekayaan bersihnya juga baru 400 miliar lebih saja, dan dia juga mengalami krisis belakangan ini. Uang di tangannya sama sekali tidak cukup untuk membuatnya. Berani membodohi penguasa neraka? Apa kamu ingin mati? Mata Kuntoro memelotot dengan marah. Tidak berani, aku akan melakukannya. Aku pasti akan melakukannya. Jack buru-buru bersujud. Kemarahan Kuntoro baru mereda dan berkata, setelah kamu membangun patung emas, serahkan kepadaku. Aku akan membantu mengubah nasibmu. Terima kasih, Kuntoro. Selain itu, tidak bisa hanya dengan patung emas saja. Kamu harus mencari seorang wanita yang lahir di tanggal, bulan, dan tahun yang sama denganmu untuk mentransfer bencanamu kepadanya. Dengan begitu, kamu baru bisa benar-benar aman. Tidak cukup hanya dengan omong kosong. Kuntoro membuat beberapa cerita. Bagaimana dia bisa menutupi semua ini jika tidak ada 1 atau 2 orang yang mati? Mengubah nasib atau mentransfer bencana, Kuntoro pasti tidak bisa trik sebesar itu. Namun, Kuntoro bisa menggambar sebuah jimat jahat agar orang itu sial. Jake akan berpikir bencananya sudah ditransfer ke orang itu dan sama sekali tidak curiga sebenarnya dia tidak ada bencana ini.
Trik ini sering digunakan oleh Kuntoro. Kuntoro mencari sebuah desa dan memberitahu penduduk sana ada orang yang melanggar perintah dan menghadapi bencana fatal. Mereka tidak percaya, maka Kuntoro akan membuat formasi roh jahat di sekitar desa itu. Apa mereka tidak akan percaya lagi jika selalu ada yang sakit dalam beberapa hari, bahkan sampai meninggal? Jika sudah percaya, akan lebih mudah lagi. Dia akan melenyapkan formasi roh jahat itu, jadi tentu saja masalahnya terselesaikan. Penduduk desa mana mungkin tahu apa yang membuat dewa mereka marah. Mereka mungkin masih mengira Kuntoro telah memberkati mereka, jadi mereka akan bersyukur dan menganggapnya sebagai makhluk ilahi. Apa maksud Anda mau cari kambing hitam? Tanya Jake sambil tercengang. Bisa dibilang begitu. Ini mudah. Jake langsung setuju. Hanya perlu mencari seseorang yang tidak ada hubungan dengannya yang mati, persyaratan ini jauh lebih mudah daripada persyaratan sebelumnya. Kuntoro langsung menggunakan sinabar untuk menggambar sebuah jimat. Banyak orang yang kagum melihat postur tubuhnya yang keren. Saat Jake mengulurkan tangannya dengan sukacita untuk mengambil jimat yang sudah digambar, Agam berkata, "Bencana besar baru benar-benar akan datang kalau kamu menerima jimat ini dan melaksanakan pikiran jahat ini." Awalnya, Agam tidak mau peduli dengan hal semacam ini. Jake ini juga bukan orang yang baik. Membuatnya kehilangan sedikit uang juga merupakan hukumannya. Namun, Agam tentu saja harus mengurusnya karena sekarang sudah melibatkan nyawa seseorang yang tidak berdosa. Suasananya langsung menjadi dingin. Mereka sudah menganggap Kuntoro sebagai dewa yang hidup, tetapi masih ada orang yang berani membantahnya. "Lancang, apa kamu berhak bersuara di sini?" teriak Sonny karena melihat ada kesempatan. Agam melirik Sonny. Dia sudah sejak awal mengenali Sonny adalah orang yang mengganggu Yana. Namun, Agam sama sekali tidak memedulikannya. "Anak muda, kamu boleh makan sembarangan, tapi tidak boleh bicara sembarangan. Kuntoro adalah dewa yang hidup yang sangat terkenal. Hati-hati dengan pembalasannya karena sudah berani membantahnya," kata Tidus dengan nada dingin. Agam tidak peduli dengan peringatan itu. Dia memandang Jake dengan penuh arti dan berkata, "Kamu menanggung dosamu sendiri. Dosamu akan makin berat kalau ditambah dengan satu nyawa orang yang tidak berdosa." Kuntoro memukul meja, lalu berlagak dan berkata, "Omong kosong! Aku sudah bernegosiasi dengan penguasa neraka. Hal ini sudah ditakdirkan, jadi tidak akan ada masalah. Aku lihat kamu di sini untuk menipu orang, berhati-hatilah dengan pembalasannya. Kuntoro adalah seseorang yang bisa berkomunikasi dengan raja penguasa neraka. Kamu juga bukan penguasa neraka, jadi apa yang kamu tahu?" kata Papi sambil tersenyum. Orang ini benar-benar kelewatan. Agam sudah membohongi orang, masih berani juga berlagak di depan Kuntoro. Jika bukan karena memedulikan harga diri Jawal, Papi sangat ingin sekarang juga membongkar kebohongan Agam. Agam juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Agam hanya mengingatkan dan tidak akan terlalu ikut campur dengan masalah ini. Bagaimana Jake akan memilih juga adalah karmanya sendiri. Jake tentu saja percaya dengan Kuntoro dan segera menerima jimat itu. Dia menyelipkan jimat itu ke dalam bajunya, seolah-olah takut kehilangannya. Bab 1217, Mohon Bimbingan Dewa. "Dalam satu hari, kamu harus memberi jimat ini pada orang lain, jangan lewatkan kesempatan ini," kata Kuntoro. "Baik. Aku akan mengingat kata-kata Anda." Jake menganggukkan kepala berulang kali. Setelah mengatakan itu, dia melirik Mudin dan mencibir. "Aku tidak menyangka kamu benar-benar berteman dengan orang rendahan seperti ini. Mudin, kamu benar-benar hebat." Mudin menundukkan kepalanya. Pekerjaan dan deposit berada di tangan Jake, jadi dia tidak berani banyak bicara. Masalah ini dari awal hingga akhir tidak ada hubungannya dengan Mudin, tetapi dia sangat menghormati Agam. Jadi, dia juga ikut menanggung amarah Jake akibat perkataan Agam. Kuntoro melirik Mudin dan berkata lagi, "Kamu juga akan mengalami bencana fatal belakangan ini." Kuntoro merasa sangat kesal karena dibantah di depan umum. Kuntoro akan terlihat picik, bahkan kehilangan sifatnya yang seperti dewa jika langsung menyerang Agam. Jadi, dia memilih untuk menyerang Mudin. "Kuntoro, temannya tadi membantah Anda. Jadi, apa yang ingin Anda katakan padanya?" tanya Jake dengan bingung. "Semua makhluk itu sama. Aku tidak tahan melihat penderitaan dunia. Aku akan membantu semampuku," kata Kuntoro sambil menggelengkan kepala. Kata-kata ini membuat semua orang kagum. Tidak dendam dengan apa yang diperbuat orang sebelumnya baru sikap dewa. "Lihat, kamu masih tidak cepat berterima kasih pada Kuntoro yang menolong temanmu," cibir Sonny. Agam malah tersenyum dan bertanya, "Dewa, bolehkah kamu ceritakan pada kami temanku ini ada bencana fatal seperti apa?" Kuntoro melihat Agam merasa tidak puas. Dia melirik Mudin dan menutup matanya.
Semua orang menantikan kata-kata Kuntoro. Mereka tahu Kuntoro sudah mulai menyimpulkan. Agam diam-diam tersenyum dan melepaskan kekuatan pahala. Dia menggunakan kekuatan karma untuk mengganggu Kuntoro. Kuntoro hanya mengandalkan kekuatan luar untuk menyimpulkan, sementara Agam mengendalikan kekuatan hukum. Kekuatan luar yang diandalkan Kuntoro tidak berguna saat berhadapan dengan kekuatan karma. 1 menit berlalu. 5 menit berlalu. 10 menit segera berlalu, Kuntoro juga makin mengerutkan alisnya. Namun, kali ini Kuntoro tidak berpura-pura seperti sebelumnya. Kuntoro menyadari kekuatannya malah menghilang. Sangat aneh. Kuntoro tidak pernah mengalami hal ini sebelumnya. Apakah serbuk sarinya tidak cukup? Kuntoro merasa sangat cemas. Kuntoro merasa dia pasti akan ketahuan jika terus begini. Dia membuka matanya dan berkata pada Mudin. Kamu lahir pada tanggal 21 Juli tahun 1972, bukan? Trik untuk mengetahui tanggal lahir seperti ini bukan trik tinggi, bahkan Master Feng Shui juga bisa melakukannya. Kuntoro juga tidak peduli lagi. Dia sudah memahami pemikiran yang lain. Dengan performanya sebelumnya, apapun yang dia katakan sekarang pasti akan dipercayai. Hebat! Kuntoro, Mudin memang lahir pada tanggal itu. Kata Jake dengan kaget. Semua kartu identitas karyawan ada di tangan Jake. Makan malam hari ini juga bermaksud untuk menipu Mudin menandatangani kontrak. Oleh karena itu, Jake sudah hafal informasi KTP Mudin sejak awal. Kuntoro menganggukkan kepala dengan puas. Ini adalah reaksi yang diinginkan Kuntoro. Kuntoro, tidak ada gunanya kalau hanya ini. Para peramal di taman juga bisa mengetahui ini. Kamu harus mengatakan sesuatu yang berharga. Misalnya apa yang telah dilakukan temanku ini dan akan mendapat bencana apa, baru bisa mencegahnya sebelum terjadi. Kata Agam sambil tersenyum. Anak muda, tidak usah terlalu memaksa, jangan kelewatan. Kata Tidus. Tidus tidak tahan melihat kelakuan Agam dan ingin membongkar kebohongannya. Namun, Tidus juga berpikir Agam masih muda. Siapa yang kelakuannya tidak semena-mena saat masih muda? Kata-kata Tidus juga untuk memberi kesempatan bagi Agam agar dia berhenti. Jika tidak, dia akan membuat Kuntoro marah dan mungkin akan kehilangan nyawanya. Aku rasa hal ini sangat mudah bagi Kuntoro. Kalau dia tidak bisa melakukannya, anggap saja aku tidak mengatakan ini. Kata Agam sambil mengangkat bahunya. Benar-benar tidak tertolong lagi. Tidus menggelengkan kepalanya. Sonny memandang Papi. Hati Papi tergerak. Dia tahu ini adalah kesempatannya untuk membongkar topeng Agam. Papi diam-diam meninggalkan tempatnya dan pergi ke depan pintu restoran untuk menghubungi Gerald. Paman Gerald, apa Anda sibuk? Ada hal yang ingin Ayah bicarakan dengan Anda. Tolong datang dan Anda akan tahu setelah kesini. Lebih baik meminta Gerald untuk datang melihat kenyataannya dibandingkan memberitahunya Agam adalah penipu di telepon. Lihat saja bagaimana Agam bisa terus menipu. Saat Papi kembali, dia melihat Kuntoro menghitung dengan jari-jarinya. Aneh. Kuntoro bergumam sambil pura-pura menghitung. Dia terus melirik Mudin, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Awalnya, aku kira kamu sendiri saja yang akan terkena bencana fatal. Tidak disangka anakmu juga akan ikut terlibat. Wajah Mudin menjadi pucat. Mudin awalnya juga tidak percaya, tetapi dia sangat mengkhawatirkan putrinya. Kuntoro, apa yang akan terjadi dengan putriku? Mudin menjadi kacau karena khawatir. Pikirannya polos sehingga membocorkan rahasianya sendiri. Peruntungan putrimu sangat buruk tahun ini, kalau ingin selamat, sangat sulit. Kata Kuntoro sangat sulit itu membuat Mudin makin terkejut. Lalu, apa yang seharusnya aku lakukan? Agak sulit. Tapi, aku tidak merasa merepotkan juga karena kamu orangnya baik dan bisa membantu putrimu. Antarkan dia padaku 7 hari sekali. Aku akan menyelesaikan bencananya perlahan-lahan dengan energi abadiku. Kata Kuntoro sambil mengelus janggutnya. Dia akhirnya mengungkapkan rencananya. Saat Mudin akan menyetujuinya, Agam bertanya dengan penasaran. Aneh. Mengapa harus setiap 7 hari sekali? Kenapa tidak 3 atau 5 hari sekali? Itu karena aku harus bermain dengan wanita lain, jadi harus membiarkan diriku beristirahat juga. Kuntoro memikirkan, lalu berpura-pura suci dan berkata. Ini adalah hari yang ditentukan setelah kuhitung. Kamu tentu saja tidak mengerti tentang ini. Jadi, kamu tahu tanggal lahir putri temanku? Tanya Agam sambil tersenyum. Tentu saja. Kalau begitu, kamu katakan biar aku lihat apa benar. Lagi pula, temanku punya 2 putri, aku tidak tahu maksudmu putri yang mana. Mulut Kuntoro berkedut dan berkata. Rahasia surgawi tidak boleh dibocorkan. Bukan. Mudin, aku ingat kamu hanya punya 1 putri, bukan? Tanya Jake tanpa sadar. Oh, aku salah ingat. Kamu hanya punya 1 putri.
Agam meminta maaf pada Mudin sambil tersenyum dan langsung menatap Kuntoro untuk menggodanya. Ada beberapa orang yang menyadarinya. Saat Agam mengatakan ada 2 putri, Kuntoro sama sekali tidak membantahnya dan hanya berpura-pura dengan mengatakan rahasia surgawi tidak boleh dibocorkan. Bukankah Kuntoro itu dewa? Kenapa dia tidak tahu orang itu ada berapa putri? Ekspresi wajah Kuntoro berubah, tetapi dia juga sudah pernah mengalami kesulitan yang seperti ini. Dia tetap tenang dan berkata, "Aku sudah bilang ini adalah rahasia surgawi. Kalau bocor, kalian semua akan menderita." Semua orang tercengang. Ternyata, Kuntoro sengaja tidak membocorkannya demi melindungi mereka. Kuntoro benar-benar sangat perhatian. Agam menghela napas dan lanjut bertanya. "Tapi, aku sangat penasaran. Metode apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan bencana ini? Mantra pembasmi hantu atau mantra pengampunan?" Kuntoro ingin menjawab Agam, tetapi langsung tersenyum mendengar pertanyaannya. Semua yang dikatakan Agam adalah mantra yang paling dasar. Lagi pula, mantra itu tidak ada hubungannya dengan mengubah nasib dan mengusir roh jahat. Kuntoro biasanya juga tidak menggunakan mantra itu. Agam hanya tahu mantra ini berarti pengetahuannya tidak luas. "Mantra yang kugunakan adalah mantra 3 Dewata Murni yang bisa memperlihatkan wujud dewa. Mantra ini bisa digunakan untuk mencuci sumsum, tulang, dan otot dengan kekuatan dalam tubuh, hingga mengusir roh jahat dan menghindari bencana." "Kuntoro, kamu bisa menggunakan mantra 3 Dewata Murni? Itu adalah mantra teknik istimewa tingkat menengah," kata Agam dengan kaget. "Benar," kata Kuntoro sambil menganggukkan kepala. "Apa yang bisa? Mantra 3 Dewata Murni sudah lama hilang. Selain itu, kekuatan orang yang menggunakan mantra ini setidaknya di atas guru utama tingkat 7. Walaupun Kuntoro diberi kesempatan untuk mempelajarinya, sampai kapanpun dia tidak akan bisa menguasainya juga." Kuntoro hanya membual. Lagi pula, tidak ada orang di dunia ini yang bisa mantra ini. Kuntoro tidak percaya ada orang yang bisa mengeksposnya. Melihat Agam yang merasa tidak percaya, Papi tersenyum dan berkata, "Aku sudah memberitahumu. Kuntoro adalah dewa yang turun ke bumi, tapi kamu tidak percaya. Sudah puas sekarang?" "Aku puas." Agam menganggukkan kepalanya beberapa kali dan berkata dengan tulus, "Kuntoro, aku pernah mempelajari mantra 3 Dewata Murni sebelumnya, tapi selalu merasa ada yang kurang. Bagaimana kalau kamu mengajariku?" Bab 1218, kamu akan menghadapi bencana fatal. "Jangan bercanda. Mengapa Kuntoro harus mengajarimu?" cibir Papi. "Tidak apa-apa." Kuntoro melambaikan tangannya dengan santai. Dia melakukan itu untuk menunjukkan temperamennya yang murah hati dan sekalian mengejutkan Tidus dan Sally. Lagi pula, tidak ada orang di dunia ini yang benar-benar bisa mantra 3 Dewata Murni. Kuntoro merasa Agam hanya mempelajari mantra palsu di kios pinggir jalan. Jadi, dia hanya sembarangan mengucapkan beberapa kata. Sudut mulut Agam terangkat dan terlihat kekanak-kanakan. Tatapan matanya dalam dan berkata dengan tenang. "Filosofi alam semesta selesai, 3-5%, matahari bulan berkumpul. Memasuki dunia bawah, energi memenuhi jalan, energi mengalir. Jalur ke roh jahat." Agam membaca mantra itu dengan tenang. Senyuman di wajah Papi, Sony, dan yang lainnya perlahan-lahan terpaku. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Agam, apalagi maknanya. Namun, suara Agam menakjubkan mereka. Mereka bahkan merasa keadaan di sekitar mereka berubah saat mereka tercengang. Mereka seperti jatuh ke dalam dunia yang kacau dan diri mereka berubah menjadi sangat kecil. Rasa takut tiba-tiba menyerang seluruh tubuh mereka. Ekspresi wajah Sally terlihat makin terkejut. Bahkan orang sekuat sekte kebijakan juga tidak ada yang benar-benar menguasai mantra 3 Dewata Murni secara lengkap. Namun, yang benar-benar mengejutkan Sally adalah Agam malah bisa membacakan sebagian dari mantra itu. Kuntoro yang awalnya meragukan Agam, hatinya merasa makin gelisah saat Agam melafalkan makin banyak mantranya. "Tidak!" Kuntoro membuka mulutnya menghentikan Agam melafalkan mantranya. Hatinya serasa dipukul dengan palu saat Agam melafalkan mantra terakhirnya. "Kuasa takdir memperpanjang umur, 7 bintang menghapus catatan kematian." Tatapan mata Agam terlihat begitu dalam dan dingin. Saat melafalkan baris terakhir mantranya, kesadaran Kuntoro hancur sepenuhnya. PVFT. Hati dan kantong empedu Kuntoro hampir sobek dan menyemburkan darah. Adegan ini membuat semua orang takut. Apa yang telah terjadi? Kuntoro juga bisa muntah darah karena mantra ini? "Kuntoro, apa yang terjadi pada Anda? Anda jangan marah dan cepat istirahat." Semua orang buru-buru memapah Kuntoro bersandar ke kursi. Kuntoro mencengkeram dadanya dan ekspresi wajahnya terlihat sangat masam. Kuntoro tidak tahu apakah mantra yang dilafalkan Agam benar-benar mantra 3 Dewata Murni, tetapi dia yakin tingkatan mantra ini sangat tinggi,
setidaknya jauh di atas tingkatan mantranya. Namun, jika Kuntoro mengaku kalah di depan begitu banyak orang, bukankah reputasinya akan hancur total? Mantra jahat apa yang kamu lafalkan tadi? Kamu telah melanggar kekuatan dewa dan hampir dihukum. Aku memblokirnya untukmu. Kamu tidak boleh melafalkan mantra ini lagi kelak. Kalau tidak, kamu pasti akan mendapat bencana fatal. Kata Kuntoro dengan getir sambil menunjuk Agam. Semua orang tercengang saat mendengar perkataan Kuntoro. Sonny mengutuk. Kuntoro yang menyelamatkanmu. Kamu masih tidak berlutut dan berterima kasih? Jadi orang harus punya perasaan menghormati orang. Hati-hati dengan apa yang kamu lakukan karena bisa membahayakan orang lain dan dirimu sendiri. Kata Tidus dengan nada dingin. Kuntoro sudah melindungimu, jadi jangan tidak tahu berterima kasih. Tidak disangka. Kamu masih muda, tapi mengikuti jalan yang salah. Untungnya, kamu kenal Kuntoro. Kalau tidak, hari ini kamu sudah mati. Melihat orang di sekitarnya mengejek dan marah, Agam berkata dengan tenang. Kalau aku melafalkan mantra jahat, kalian sudah mati. Selain itu, kalau Kuntoro ini benar-benar sehebat yang kalian katakan, mengapa dia tidak datang untuk menghadapiku? Itu karena Kuntoro tidak peduli. Marah Jake. Sudut mulut Agam terangkat. Dia melihat Kuntoro dan bertanya. Kamu bilang aku akan menghadapi bencana fatal? Benar. Dalam 3 hari ini, kamu pasti akan menghadapi bencana fatal. Ancam Kuntoro. Aku tidak merasa begitu. Aku rasa kamu yang akan menghadapi bencana fatal. Kata Agam dengan serius. Omong kosong. Aku adalah dewa yang turun ke dunia untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Bagaimana mungkin aku akan menghadapi bencana fatal? Kata Kuntoro dengan hina. Aku bilang kamu akan menghadapi bencana, kamu pasti akan. Setelah mengatakan itu, Agam mengayunkan telapak tangannya dan menampar wajah Kuntoro dengan keras. Plak! Terdengar suara tamparan yang nyaring di seluruh restoran. Semua orang ngeri. Memukul Kuntoro? Apa bocah ini sudah mabuk? Setengah dari wajah Kuntoro langsung membengkak dan beberapa giginya juga rontok, sehingga mulutnya penuh dengan darah. Lihat! Aku sudah bilang kamu akan terkena bencana fatal, kamu tidak percaya. Kata Agam sambil tertawa. Mulut Sally terbuka dan melihat Agam dengan aneh. Apa orang ini selalu begitu terus terang? Lancang! Apa kamu tahu siapa Kuntoro? Kamu berani memukul dewa? Kata Sonny dengan marah. Kuntoro mengangkat tangannya dan mengisyaratkan untuk tidak melanjutkan. Dia mengangkat kepalanya menatap Agam dan berkata, Anak muda, aku sudah menanggung kesulitan ini demi kamu. Kamu masih tidak tahu kesalahanmu. Kuntoro memang dewa, kemurahan hatinya membuat orang mengaguminya. Plak! Tiba-tiba, sebuah tamparan lain mendarat di wajah Kuntoro. Tamparan kali ini lebih keras daripada yang tadi dan membuat hidung Kuntoro berdarah. Kamu! Kuntoro sangat marah. Tetapi dia tahu dia bukan tandingan Agam. Jadi, dia menahan amarahnya dengan satu tangan dan pura-pura tidak peduli, lalu berkata, Pengampunan dewa tak terbatas. Plak! Agam mendaratkan tamparan ketiga di wajah Kuntoro lagi. Agam membuat semua orang terkejut melihat tamparan itu. Kenapa kamu tidak melakukan hal baik, malah harus membahayakan orang demi harta? Plak! Apalagi yang bisa kamu katakan selain akan menghadapi bencana fatal? Plak! Dosamu ini sudah cukup membuatmu dihukum selama puluhan ribu tahun. Kamu masih mengajari orang yang buruk. Siapa yang memberimu kepercayaan diri ini? Agam menampar Kuntoro setiap mengatakan satu kalimat. Hidung Kuntoro bengkok, giginya patah, dan wajahnya merah membengkak. Penampilannya babak belur. Tidus, Papi, dan lainnya tercengang melihat Kuntoro dipukuli. Kuntoro tidak mempermasalahkan tamparan pertama karena kemurahan hatinya. Lalu, bagaimana dengan tamparan yang kedua dan ketiga? Berarti bukan karena Kuntoro memiliki temperamen yang baik, tetapi pengecut. Tindakan Kuntoro memberi mereka kesan bukan karena tidak ingin melawan, tetapi tidak berani atau bahkan tidak mampu melawan. Tamparan terakhir Agam membuat Kuntoro merintih dan terlempar jauh. Kuntoro membentur ke dinding dan jatuh lemas di tanah. Kuntoro! Sonny terkejut dan buru-buru menghampiri Kuntoro untuk membantunya berdiri. Sonny yang mengundang Kuntoro, jadi dia akan kesulitan menjelaskannya jika terjadi sesuatu dengannya. Kuntoro menggelengkan kepalanya agar lebih sadar. Hatinya terasa dingin saat melihat tatapan Agam yang tidak peduli. Ingat, kalau aku lihat kamu masih menipu dan mencelakai orang, kamu juga akan ikut ke neraka. Agam menatap Kuntoro dengan sorot mata dingin, lalu berbalik dan meninggalkan restoran. Jake segera menghentikan Agam dan berkata, Kamu ingin melarikan diri setelah melukai Kuntoro? Tidak mungkin!
Agam melirik pria gemuk di depannya dan berkata dengan nada dingin. Apa kamu pikir bisa menyembunyikan semua yang kamu lakukan? Mereka yang telah meninggal karena kamu dan dibunuh olehmu, semua akan menjadi dosamu. Tindakan apapun tidak akan berguna. Jaga dirimu. Mata Agam menembakkan sinar cahaya ke mata Jake. Pada saat ini, Jake seperti melihat segunung mayat dan lautan darah. Jake menjerit ketakutan dan langsung terjatuh di tanah. Matanya memelotot dan tidak tersadar dalam waktu yang lama. Sally berkedip dan menatap punggung Agam. Dia penasaran mengapa Agam melepaskan Kuntoro. Tuan Tidus, aku juga pamit. Tidus tanpa sadar menjawab perkataan Sally, lalu Sally pergi. Kuntoro, kamu baik-baik saja? Tanya Tidus setelah berjalan mendekati Kuntoro. Bahkan Tidus sendiri merasa pertanyaannya terlalu berlebihan. Wajah Kuntoro membengkak dan penuh dengan noda darah. Apakah ini masih bisa disebut tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kuntoro masih berpura-pura kuat karena melihat orang di sekitarnya menatapnya dengan aneh. Dia berdeham dan segera berdiri. Dia menghela napas dan berkata, semua ini adalah takdir. Sepertinya, aku juga tidak bisa menyelamatkan pemuda itu. Bab 1219, bangga kalau dia menjadi menantu. Kuntoro, Anda tidak perlu merasa bersalah. Dia yang cari mati sendiri, jadi tidak boleh menyalahkan orang lain. Sonny menyanjung Kuntoro sambil menyajikan teh hangat yang baru seduh. Benar, Kuntoro. Ada orang yang malah akan menjadi bencana kalau diselamatkan. Papi pergi ke belakang Kuntoro dan memijat bahunya. Kuntoro menyipitkan mata dan berkata, aku harus mengubah pemuda itu. Kalau tidak, dia akan menjadi bencana bagi dunia juga. Bagaimana kalau Anda melakukannya sekarang? Kata Sonny dengan penuh semangat. Tidak. Kuntoro langsung menolak. Dia melirik Jake dan berkata, aku sudah menghabiskan banyak kekuatan abadiku untuk pergi bernegosiasi dengan penguasa neraka tadi dan kondisiku sangat buruk. Kita bicarakan lagi nanti setelah aku pulih. Jake tersadar kembali dan berkata dengan kaget. Kuntoro, Anda sangat baik. Yang lain juga tercengang. Ternyata Kuntoro terlalu lemah, jadi dia tidak melawan. Kuntoro benar-benar rela berkorban dan sangat baik hati. Kuntoro, saya akan mengatur kamar untuk Anda beristirahat. Kata Tidus dengan sopan sambil tersenyum. Tidak, aku akan kembali ke rumahku untuk memulihkan diri. Aku akan menyelesaikan sisanya setelah pulih nanti. Kuntoro langsung menolak Tidus. Dia mengatur energinya dan meninggalkan restoran. Langkah teratai? Semua orang tercengang melihat ada sederetan tanda bunga teratai di tanah saat Kuntoro meninggalkan restoran. Konon, langkah orang suci akan tumbuh teratai. Sepertinya Kuntoro sudah menjadi seorang petapa. Tidus juga menjadi kaget dan sangat mengagumi Kuntoro. Namun, Tidus tidak tahu Kuntoro sudah sering melakukan trik penipuan ini. Jika Kuntoro berhasil memberi pelajaran pada Agam, Papi juga ingin menunjukkan wajah asli Agam pada Gerald meskipun dengan memutar video kamera pengawas. Namun, Agam yang mengalahkan Kuntoro dan Kuntoro juga tidak melawan. Jika bilang Agam adalah pembohong, Gerald juga pasti tidak akan mempercayainya. Melihat Papi bergumam sendiri, Gerald terlihat seperti bisa menebak sesuatu dan bercanda. Aku tahu, kamu pasti rindu dengan pemuda yang kuperkenalkan itu, bukan? Papi tersenyum dengan canggung dan tidak menjawab Gerald. Tidus, bukannya aku ingin menyalahkanmu. Sebelumnya, kamu memintaku untuk memperkenalkan pacar kepada Papi. Apa kamu masih berpikir demikian? Gerald menyalahkan Tidus. Hei, aku tidak berani terlalu ikut campur dengan masalah putriku. Tidak usah pura-pura. Aku tidak tahu dengan yang lain, tapi pemuda yang kuperkenalkan pada Papi itu benar-benar luar biasa. Kalau kamu mampu menjadikan dia sebagai menantumu, kamu bisa berjalan dengan bangga di ibu kota kekaisaran kelak. Tanpa izin Agam, Gerald pasti tidak akan memberitahu kekuatan dan identitas Agam. Agam kemungkinan besar tidak akan menyalahkan Gerald, tetapi itu adalah urusan Agam. Dia sangat mengagumi Agam. Apa dia benar-benar sangat hebat seperti yang kamu katakan? Tidus mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka Gerald akan memberikan penilaian yang begitu tinggi pada Agam. Apa dia benar-benar bisa berjalan dengan bangga di ibu kota kekaisaran jika Agam menjadi menantunya? Benar-benar berlebihan. Meremehkan keluarga Haryanti dan 9 alam surgawi? Tentu saja. Kamu beruntung aku tidak punya putri atau keponakan. Kalau tidak, apa kamu masih punya kesempatan itu? Marah Gerald sambil bercanda. Gerald menoleh dan berkata pada Papi lagi. Papi, aku tahu kamu malu, tapi kamu harus percaya Paman Gerald kali ini. Kamu pasti akan bahagia kelak kalau kamu bersama pemuda itu. Hanya berdasarkan karakternya saja, dia benar-benar seorang pria yang luar biasa. Agam masih punya karakter?
Papi mencemooh, tetapi berkata, "Paman Jaold, aku tahu. Aku akan lebih berinisiatif. Ya, Paman percaya padamu." Jaold menganggukkan kepala. Tidus mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Jaold, kamu sudah datang ke sini. Bagaimana kalau kita pergi minum? Sebenarnya, aku ada urusan nanti. Tapi, kamu sudah mengajak. Bukankah aku tidak menghargaimu kalau aku menolaknya? Ayo, kita minum di rumahku, sekalian ajak Yuslan," kata Jaold. Jaold masih percaya pada Papi. Bagaimanapun juga, gadis itu memang sangat cantik dan memiliki latar belakang yang bagus. Dia mahir dalam seni musik, catur, lukisan, sastra, dan bahasa asing dari zaman kuno hingga modern. Selain itu, dia juga memiliki kepribadian yang baik. Agam dan Papi benar-benar memiliki peluang untuk bersama. Membina hubungan yang baik sekarang akan lebih mudah nantinya. Tidus terkejut dan hatinya sangat gembira. Tidus awalnya hanya coba mengajak saja, tetapi tidak disangka Jaold akan setuju dengan mudah. Tidus dan Jaold adalah teman lama. Sejujurnya, mereka bisa membahas soal hubungan, tetapi dia masih tidak memenuhi syarat membahas tentang bisnis. Sekarang, Jaold bukan hanya setuju, dia juga mengajak Yuslan. Benar-benar kejutan yang tidak disangka. Tampaknya, Tidus mungkin akan segera bergabung dengan Asosiasi Pedagang Indonesia. Setelah meninggalkan restoran, Kuntoro memberhentikan sebuah mobil di pinggir jalan. Dia memberitahu alamatnya pada sopir, lalu bersandar di kursi untuk beristirahat. "Pak Tua, kenapa kamu dipukuli seperti ini? Apa kamu... Pak Tua, kenapa kamu dipukuli seperti ini? Apa kamu ingin aku melaporkan ke polisi?" tanya sopir itu dengan ramah setelah melihat hidung Kuntoro yang memar dan wajah bengkak. Kata-kata itu seakan-akan mengungkapkan kelemahan Kuntoro. Dia marah dan berteriak dengan mata yang membelalak. "Kendarai saja mobilmu dengan baik, jangan ikut campur urusan orang lain." Sopir itu tampak tidak berdaya. Sopir itu melihat sekilas Kuntoro mengenakan jubah. Dia berpikir mungkin Kuntoro adalah seorang penipu yang ketahuan dan dipukuli seperti ini. Mampus. Kuntoro melihat bekas luka di wajahnya melalui kaca spion dan suasana hatinya menjadi sangat buruk. Setelah berkarier selama puluhan tahun, ini adalah kekalahan terbesar yang pernah dia alami. Dendam ini harus dibalas. Namun, tidak boleh gegabah juga. Melalui pengalaman sebelumnya, Kuntoro tahu Agam hebat dan tidak mudah untuk dihadapi. Namun, Kuntoro diam-diam tersenyum. Kuntoro memiliki benda abadi. Tidak peduli apakah Agam adalah guru besar, guru utama, atau bahkan guru agung, dengan dukungan dari benda abadi itu, semua bukan tandingannya. Tiba-tiba, ekspresi Kuntoro berubah, merasa ada yang menatapnya. Kuntoro melirik ke bangku belakang, tetapi tidak ada orang. Mobil sudah berada di jalan layang dan tidak ada kendaraan lain di dekatnya, jadi tidak mungkin ada orang yang menatapnya. Mungkin itu hanya kekhawatiran dan kecurigaannya yang berlebihan. Bab 1220, Bunga Cahaya Agung. Setelah mengemudi selama hampir 1 jam, Kuntoro tiba di pinggiran luar ibu kota Kekaisaran. "Sudah sampai. Ongkosnya 742.000. Sopir menghentikan mobilnya. Kuntoro memberikan beberapa lembar uang kertas dan memberitahu sopir itu tidak usah mengembalikan kembaliannya lagi. Lalu, dia turun dari mobil dan pergi. Sopir itu sangat senang. Saat dia akan pergi, Agam muncul di luar jendela mobil. "Anak muda, apa kamu naik mobil?" Sopir itu bingung karena tadi tidak ada orang di dekatnya. "Pak, lihat uang kertas yang diberikan Pak Tua tadi." Agam mengingatkannya. Dia telah mengikuti Kuntoro sampai ke tempat itu, jadi dia tentu saja tahu triknya. "Aneh." Mulut sopir itu mengatakan kata itu. Namun, dia masih mengeluarkan uang dan melihatnya, lalu ekspresi wajahnya sangat berubah. Ternyata adalah uang arwah. "Tidak. Aku jelas-jelas sudah melihatnya tadi, adalah uang kertas." Sopir itu terkejut dan hampir saja tanpa sadar membuang uang arwah itu keluar. Agam menjentikkan jarinya dan uang arwah itu langsung terbakar. "Sudah tidak apa-apa, kamu sudah boleh pergi." "Terima kasih, Nak." Sopir itu tahu dia sudah membawa penumpang jahat saat teringat Kuntoro mengenakan jubah. Dia buru-buru pergi dari sana. Agam melirik sekitar. Tempat itu adalah daerah yang terpencil. Di sekitarnya terdapat beberapa bukit kecil dengan ketinggian beberapa puluh meter yang membentuk sebuah lembah kecil yang terpencil. Ini adalah sarang Kuntoro. Agam sengaja melepaskan Kuntoro untuk mengikutinya dan menemukan tempat persembunyian Kuntoro. Agam sangat tertarik dengan harta karun yang disembunyikan Kuntoro. Tindakan seperti menjarah rumah orang ini memang tidak terhormat. Namun, hati Agam merasa jauh lebih lega saat memikirkan yang dihadapi adalah orang jahat seperti Kuntoro yang memiliki niat jahat untuk mencari keuntungan dengan membahayakan nyawa orang lain. Kuntoro datang ke pintu masuk lembah yang terpencil.
Kedua tangan Kuntoro membentuk mantra segel dan melafalkan mantra. Lembahnya bergetar dan penghalang tak terlihat itu terbuka. Saat Kuntoro melangkah masuk, pemandangan di sekitarnya berubah. Pemandangannya adalah sebuah lahan pertanian yang ditanami berbagai jenis rumput spiritual langka. Kuntoro menganggap rumput spiritual itu sebagai benda biasa dan segera menuju sebuah pondok kayu di tengahnya. Dekorasi pondok kayu itu sangat sederhana, hanya satu tempat tidur dan satu meja. Sebuah pot tanaman kecil diletakkan di atas meja. Tanaman pot itu terlihat kosong, tetapi memancarkan energi spiritual yang sangat kuat. Rumput spiritual langka yang tumbuh di ladang terdekat juga dipengaruhi oleh energi dari pot tanaman kecil itu. Sayang, aku pulang. Apa kamu merindukanku? Aku sangat merindukanmu. Kuntoro menggosok tangannya dengan penuh semangat dan mulutnya meneteskan air liur, seolah-olah sedang melihat seorang gadis cantik yang sedang telanjang. Kuntoro mengeluarkan pot tanaman itu dengan hati-hati dari pondok kayu dan membiarkan matahari menyinarinya. Sebuah adegan yang aneh segera terjadi. Di bawah sinar matahari, pot tanaman itu memancarkan sebuah cahaya. Sebuah bunga transparan perlahan-lahan muncul dari pot tanaman itu. Bunga itu tak berakar, tak berdaun, dan sepertinya melayang di atas pot tanaman itu. Hanya dengan bantuan sinar matahari, bunga transparan itu baru terlihat. Kuntoro meletakkan hidungnya di tulang bunga abadi dan menarik napas dalam-dalam. Tulang bunga abadi itu bergoyang dengan lembut dan mengeluarkan serbuk sari merah yang sebagian dihisap olehnya. Ah! Kuntoro sangat gembira, ekspresi wajahnya terlihat sangat menikmatinya. Setelah itu, luka di wajah Kuntoro segera pulih dan energi di tubuhnya juga menjadi aneh. Hanya dalam beberapa saat saja, Kuntoro sudah pulih seperti semula. Sayang, kamu benar-benar kesayanganku. Kuntoro tersenyum lebar. Di masa lalu, Kuntoro hanya penipu yang berkeliaran di pedesaan dan menipu orang untuk mencari nafkah. Suatu hari, Kuntoro tanpa sengaja menemukan tempat ini. Kuntoro juga menemukan misteri dari pot tanaman ini. Hingga saat ini, Kuntoro juga masih tidak tahu jenis bunga apa yang ditanam di pot itu. Namun, dia menyadari dia bisa memiliki kekuatan untuk mengetahui situasi seseorang dalam 3 hari terakhir setelah mengisap serbuk sari itu. Kekuatannya bisa bertahan selama 3 hari dalam sekali mengisap serbuk sari itu. Energinya juga akan berubah. Bahkan tokoh tingkat guru agung juga tidak bisa melakukan apapun pada Kuntoro. Sayang, kali ini aku harus merepotkanmu. Aku harus mengisap lebih banyak serbuk sari ini dan pergi balas dendam pada pemuda itu. Kata Kuntoro dengan wajah penuh kasih sayang, lalu mendekatkan hidungnya lagi. Tiba-tiba, Kuntoro merasa sangat takut sampai merinding. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat Agam yang entah sejak kapan berada di belakangnya. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Kuntoro kaget dan segera menyembunyikan pot tanaman itu di belakangnya. Kamu mengajukan pertanyaan yang bodoh. Masih bertanya bagaimana aku bisa ada di sini? Aku mengikutimu kemari. Agam melirik ke sekelilingnya. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menghela napas dan berkata, "Sungguh disayangkan. Kamu telah menghancurkan tempat sebagus ini." Terlihat jelas, pernah ada seniman bela diri yang sangat hebat tinggal di sini. Lalu, dia tidak kembali lagi karena suatu alasan tertentu dan tempat ini diambil oleh Kuntoro. Ekspresi wajah Kuntoro terlihat sangat kejam dan matanya memancarkan niat membunuh. Siapapun yang tahu tempat rahasianya harus mati. Bagus juga kamu datang ke sini. Kamu begitu ingin mati, aku akan merestuimu. Ekspresi wajah Kuntoro terlihat sangat kejam. Saat dia melambaikan tangannya, sebuah energi khusus muncul di semua sisi dan menyelimuti seluruh dunia. Aku tidak kuat, tapi ini adalah wilayahku. Tidak peduli kamu adalah guru utama atau guru agung, semuanya menjadi orang tidak berguna di tempat ini. Agam merasakan perubahan energinya, tetapi dia tidak terlalu terkejut malahan bahagia. Perkiraannya memang benar. Kuntoro ini bisa dibilang bodoh, tetapi dia juga tahu menyembunyikan hartanya. Namun, tidak bisa dibilang pintar juga. Barang sebagus ini tidak dimanfaatkan, malah diletakkan begitu saja. Jubah lengan Kuntoro terlihat bergetar. Dia mengeluarkan pistol dan langsung menembak Agam. Senjata yang sangat tradisional ini benar-benar tidak berguna melawan Master Feng Shui dan tabib kuno. Namun, Kuntoro yakin Agam telah menjadi cacat dan menembaknya dengan pistol. Cara ini adalah cara yang paling lugas. Namun, saat peluru itu ditembakkan, peluru itu berubah menjadi abu dan menghilang. Mata Kuntoro menyipit dan berkata, "Mustahil! Kenapa kekuatanmu tidak disegel? Apa kamu tahu nama bunga yang kamu sembunyikan ini?" Tanya Agam sambil tertawa. "Kamu tahu?" Kata Kuntoro dengan nada dingin. Dia diam-diam mempersiapkan jurus mematikannya dan bersiap untuk membunuh Agam dalam satu gerakan. Namanya bunga cahaya agung, beberapa orang menyebutnya akar ilmu.
Bagaimanapun juga, bunga itu adalah tanaman abadi yang sangat langka, bisa dibilang bukan tanaman abadi juga. Kemampuan bunga cahaya agung sangat istimewa. Kalau mengisap serbuk sarinya, aku tidak bilang, kamu tentu saja juga tahu. Tapi, mengisap serbuk sari adalah cara terbodoh. Itu akan memengaruhi kualitas bunga cahaya agung dalam jangka panjang. Efek terbesar dari bunga cahaya agung adalah bisa menghentikan ilmu seseorang untuk sementara. Singkatnya, bunga itu menghentikan jasa dan dosa untuk sementara, lalu mengubah seseorang yang punya jasa atau dosa besar menjadi manusia biasa. Agam melirik sekeliling saat mengatakan itu dan berkata, "Kamu menggunakan bunga cahaya agung sebagai inti formasi untuk formasi yang kamu aktifkan tadi. Sayangnya, formasi itu tidak berguna padaku. Semua hal di dunia ini saling berlawanan dan tidak ada yang mutlak. Jika ada jasa dan dosa di dunia ini, pasti ada juga yang bisa menghentikan keduanya. Namun, ini adalah kekuatan eksternal. Agam adalah penguasa neraka. Agam dilahirkan dengan menguasai kekuatan karma. Dengan kata lain, tingkatan peraturan yang dikuasai agam jauh lebih tinggi daripada kemampuan bunga cahaya agung. Oleh karena itu, bunga cahaya agung bisa menghentikan ilmu semua orang di dunia, bahkan jasa dan dosa para dewa. Namun, tidak dengan ilmunya agam atau bisa dibilang tidak bisa menghentikan ilmu penguasa neraka. Menurut sejarah, bunga cahaya agung pernah muncul 3 kali dan semua keluarga klan tersembunyi sangat memperebutkan harta ini. Mereka memperebutkannya karena kemampuan bunga ini sangat luar biasa. Jika menggunakan bunga itu untuk mengatur formasi, akan muncul energi yang seperti di lembah ini dan membuat seniman bela diri yang kuat menjadi cacat. Keadaan ini mirip dengan keadaan saat penilaian karma. Namun, kelemahan bunga cahaya agung juga sangat jelas. Wilayah jangkauannya kecil dan tidak boleh dipindahkan. Sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan penilaian karma. Namun, bunga ini juga merupakan rumput spiritual premium. Bagi agam, bunga cahaya agung tidak begitu berguna. Namun, bunga itu bisa digunakan untuk mengobati prajurit dewa